Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya William Ahmad Suryakusuma dengan NIM 11224046. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan ringkasan dari makalah saya yang berjudul Tingkat Kepedulian Mahasiswa Institut Teknologi Bandung, Kampus Jatinangor terhadap Pengelolaan Sampah Organik. Eh, Pertama, saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu pendahuluan. Pertama adalah latar belakang. Terdapat permasalahan pengelolaan sampah di lingkungan kampus Institut Teknologi Bandung Jatinangor. Contohnya di situ ada gambar sampah organik yang masih berceceran di lingkungan sekitar asrama, seperti sisa makanan dan limbah hayati lainnya yang belum mendapat perhatian yang besar. Eh, Hal tersebut bisa disebabkan oleh beberapa hal. Di sini saya memilih dua kemungkinan. Yang pertama, yaitu adalah masih banyak mahasiswa yang belum memahami pentingnya memilah dan mengelola sampah organik. Atau kedua, yaitu mahasiswa memiliki kesadaran yang baik, tapi sikap peduli tersebut tidak selalu selaras dengan tindakan nyatanya. Nah, dari sana, penelitian ini bertujuan untuk menjawab empat pertanyaan pertama. Yang pertama adalah seberapa tinggi tingkat kepedulian mahasiswa, apa saja faktor penghambatnya, dan bagaimana tingkat partisipannya dan apa solusi yang paling efektif. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur, mengidentifikasi, dan merancang solusi efektif terkait masalah tersebut, yang harapannya bisa menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai perilaku pengelolaan sampah, faktor-faktor penghambatnya, dan beberapa solusi efektifnya. Selanjutnya adalah ruang lingkup kajiannya. Pertama adalah subjek penelitian. Responden untuk kuesioner dan pewawancara kita ditujukan untuk mahasiswa dari berbagai fakultas dan juga pegawai IPST. Untuk objek penelitiannya adalah tingkat kepedulian mahasiswa terhadap pengelolaan sampah organik. Terus untuk lokasinya tentunya adalah Kampus Jatinangor ITB. Selanjutnya untuk metodologi penelitiannya, kami melakukan wawancara dan survei yang dibagikan ke mahasiswa dan juga pegawai IPST. Selain itu, kita juga melakukan studi literatur untuk mendukung analisis hasil penelitian kita. Selanjutnya adalah sistematika penulisan. Pertama, bab 1, pendahuluan. Itu menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat ruang lingkup, dan metode penelitian. Selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka, yaitu mengulas teori-teori relevan dan penelitian terdahulu. Terus yang ketiga, bab 3, pembahasan, memaparkan dan menganalisis hasil wawancara dengan petugas IPST serta kuesioner mahasiswa. Terus yang ke bab 4, adalah simpulan dan saran. Penelitian ini juga ada daftar pustaka dan lampirannya di bawahnya. Selanjutnya adalah bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Eh, di bab ini, kami mengacu 10 penelitian sebelumnya yang menjadi basis dari penelitian ini. Terus untuk landasan teorinya yaitu mengenai sampah organik dan pengelolaannya, kesadaran dan kepedulian lingkungan, peran mahasiswa dalam keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu inti penelitiannya pembahasan. Pertama, di sini adalah hasil wawancara yang kami lakukan terhadap eh, pegawai IPST. Hasilnya bisa dirangkum menjadi 4 poin. Pertama, yaitu produksi sampah mencapai sekitar 2 ton per bulan dengan seperempatnya adalah sampah organik yang didominasi oleh sisa kemasan makanan. Nah, sampah anorganik dikelola bersama BUMDes, sementara sampah organik diolah menjadi kompos oleh IPST-nya itu sendiri. Nah, tapi kendala utamanya dalam pengelolaannya adalah bau dan lalat dari dekomposisi sampah organik tersebut. Terus poin terakhir, kompos yang dihasilkan dimanfaatkan untuk taman kampus. Namun, mahasiswa juga ada yang terlibat aktif melalui penelitian dan membantu proses pemilahannya juga. Selanjutnya adalah hasil kuesioner. Em, Pertama, dari hasil kuesioner, lebih dari separuh mahasiswa mengaku sering memilah sampah. Namun, alasan utama mereka tidak memilah adalah rasa malas, kurang waktu, dan merasa tidak tersedianya tempat sampah terpilah. Meskipun begitu, tingkat kepedulian dan rasa tanggung jawab mahasiswa sebenarnya tergolong tinggi.
Namun eh, saat mereka melihat temannya tidak melakukan itu, mereka cenderung diam. Nah, sekarang untuk partisipasinya tergolong masih sangat rendah. Eh, Hampir 90% belum pernah ikut kegiatan-kegiatan pengelolaan sampah. Dan jika ditanya, namun jika ditanya, apakah Anda bersedia mengikuti program atau pelatihan pengelolaan sampah anorganik jika disediakan oleh kampus, mereka menjawab mungkin. Namun tergantung waktu dan bentuk kegiatannya. Selanjutnya, untuk pembahasan data yang diperoleh tadi, uh, jadi dapat kita lihat bahwa kesadaran mahasiswa sebenarnya tinggi, namun uh, belum tercermin dalam tindakan nyatanya. Masalah utamanya bukan cuman karena ketersediaan fasilitas, namun bisa juga karena pemanfaatannya sendiri dalam fasilitas itu yang belum optimal. Nah, di sini bisa lihat beberapa solusi yang dapat diterapkan yang diusulkan dari kita. Ya, pertama yaitu optimalisasi dan pemanfaatan sarana yang sudah ada. Yang kedua adalah edukasi dan kampanye berkelanjutan. Yang ketiga, peningkatan partisipasi melalui program inklusif. Dan yang keempat adalah membangun budaya dan lingkungan sosial yang mendukung. Yang terakhir adalah bab 4, kesimpulan. Jadi, kesimpulannya uh, ada kesenjangan antara kesadaran dan tindakan mahasiswa yang disebabkan oleh beberapa hambatan seperti kebiasaan dan rendahnya pemanfaatan fasilitas. Partisipasi pun masih rendah. Oleh karena itu, kami sudah menyarankan tadi beberapa solusi. Contohnya adalah penyediaan informasi dan edukasi yang lebih intensif, penguatan budaya memilah sampah, serta kolaborasi dengan UKM dan himpunan program studi. Eh, untuk sarannya, di sini adalah mengoptimalkan tempat sampah terpilah dengan menambahkan penanda visual yang menarik dan mudah dipahami, melengkapi program orientasi mahasiswa baru dengan materi edukasi tentang pengelolaan sampah organik dan kegiatan berkelanjutan seperti Lokakarya, terus mendorong dosen dan tenaga kependidikan untuk menjadi teladan dalam memilah sampah dan mendukung komunitas peduli lingkungan. Terus yang terakhir adalah mengajak organisasi kemahasiswaan untuk berkolaborasi memasukkan nilai-nilai peduli lingkungan ke dalam program kerja mereka. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.